وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله. صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrah Allah yang mana atas segala nikmatnya dan karunia-Nya sehingga kita pada saat ini alhamdulillah masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik dan nikmat inayah, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yang mana mudah-mudahan sebagaimana janji Allah dan Rasul-Nya, barang siapa orang yang salat subuh dengan berjamaah, maka orang ini ditanggung oleh Allah. In asaru jiko, kalau seandainya dia hidup, Allah tanggung rizkinya. Wa in mauta, kalau seandainya orang yang sholat berjamaah subuh meninggal, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Adi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mungkin perkenalan dulu, saya baru pertama di Masjid Al-Huda ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Nama saya Kamaluddin, kami tinggal di Betungan. Kami kalau di Betungan alhamdulillah termasuk anggota cendekiawan muslim di Kelurahan Betungan. Cuman kami asal dari Jawa Barat, dari Tasikmalaya. Kami dulu ke Bengkulu, yang merantau diajak kawan, alhamdulillah, karena kami pesantren sama kiai disuruh untuk menyebarkan ilmu di Bengkulu. Dulu riwayat saya di pesantren masuk tahun 2002, masuk pesantren dulu itu, keluar alhamdulillah tahun 2015 langsung ke Bengkulu, tinggal di Betungan. Di Bengkulu sebenarnya dulu nggak ada keluarga, alhamdulillah hadir di Betungan. Kami bertemu dengan orang tua angkat kami, yaitu ayah kami Pak Juwanda yang sekarang menjabat sebagai lurah Kelurahan Betungan. Aja riwayat dulu tahun 2015 ini sekelumit sebagai kata ibu-ibu, siapa yang ngisi pengajian subuh ini gak kenal nama saya Kamaluddin. Ibu nanti kalau ketemu, bapak kalau ketemu, siapa saya, tegur saya, kata saya ini tamu di Bengkulu, merantau di Bengkulu ini Pak. Insya Allah dalam pengajian pagi ini kita akan mengaji kitab Syarah Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam ini Pak, yaitu kitab yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain ibnu Aqtarillah. Cuman yang sering kita kenal bahwasannya kitab Al-Hikam ini kalau istilahnya mu'alifnya atau penyusunnya kita sering sebut Syekh Ahmad Tajuddin ibnu Aqtarillah. Jadi istilahnya menisbatkan ke kakeknya, dan kemudian dia nisbatkan ke Al-Askandari, yaitu suatu daerah yang ada di Mesir. Beliau wafat pada tahun 709 Hijriah. Dia wafat di kota Qahiroh, di kota Mesir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini dikasih nama Al-Hikam karena ini kalimat Al-Hikam ini jamak, artinya kumpulan-kumpulan daripada hikmah-hikmah. Jadi kata-katanya itu kata-kata hikmah, kata-kata mutiara yang bisa diresapi kata Al-Hikam dalam Al-Hikam ini nanti untuk meningkatkan kualitas ibadah kita terhadap Allah.
kitab Al-Hikam ini kita akan membahas 3 pembahasan. Insya Allah kalau panjang umur, kalau selesai semuanya ada 264 hikmah. Jadi kalau misalnya 1 kali 1 minggu, 1 hikmah 1 minggu, 1 bulan 1 hikmah, itu kurang lebih 264 bulan baru selesai. Cuman mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan kita ingin melihat, ingin mengaji kitab Al-Hikam, ingin berguru kepada guru kita yang mengajarkan, termasuk mu'alif kitab ini, yaitu Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah tentang Al-Hikam ini. Jadi kita supaya tahu apa kitab Al-Hikam yang kita haji, yaitu kitab yang menjelaskan tentang syariat, thariqat dan hakikat dalam kitab Al-Hikam ini. Hikmah yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Min alamati i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudil jalal. Yang artinya di antara kita bergantung hidup kepada amal, maka nuqsanur roja' inda wujudil jalal, kita akan kurang berharap rahmat Allah ketika kita terjatuh kepada kesalahan. Sekali lagi, di antara kita ini bergantung kepada amal, kita ini akan berkurang pengharapan rahmat Allah ketika kita jatuh kepada kesalahan. Contoh, misalnya kita ini setiap habis isya biasa baca surah Waqiah, terus rajin, alhamdulillah rutin baca Waqiah, karena memang dalam hadis Nabi, barang siapa orang yang baca Waqiah, maka orang ini insya Allah tidak akan kena dengan kefakiran. Terus setiap malam baca Waqiah kita ini, terus setiap malam baca Waqiah. Tiba-tiba kita ini lupa berhenti baca Waqiah. Apa karena kesibukan, apa karena yang lain, pokoknya malam ini kita berhenti baca Waqiah. Kemudian timbul di dalam hati ada perasaan, ya kalau saya berhenti baca Waqiah ini, mungkin saya dipersempit rezeki hari ini. Nah, ini pertanda kita bergantung kepada amal. Berkurang pengharapan kepada Allah karena kita terlalai dengan amal tersebut. Dalam hukum, dalam ilmu tasawuf itu tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh kita ini berkurang pengharapan rahmat Allah dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena Allah itu pasti memberikan rahmat-rahmatnya sekalipun kepada orang yang berdosa. Kalau dia bertaubat, Allah akan limpahkan rahmat kepada orang pendosa tadi. Sehingga masyhur kita sudah paham, bagi orang yang berdosa jangan putus asa dengan perbuatan dosa. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau orang yang pendosa bertaubat kepada Allah, Allah akan hapus dosa kita semuanya. Jadi dalam hikmah ini Pak, insya Allah yang pertama ini akan menjelaskan bahwasannya kita ini tidak boleh bergantung terhadap amal. Sehingga kalau kita bergantung terhadap amal, akan ada penyakit, akan ada timbul. Apa timbulnya? Nuqsanur roja inda wujudil jalal, kurang berharap kita kepada Allah, kurang roja kita kepada Allah, kurang kebergantungan meminta kepada Allah ketika kita ada kesalahan. Ada kadang-kadang hati kita ini, mohon maaf Pak, malas lagi kita berdoa. Kenapa? Ya kalau aku berdoa hari ini pasti aku gak dijabah. Karena apa? Karena tadi berbuat dosa. Ini jangan, gak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut amal? Amal ini adalah huwa harakatul jismi awil qalbi. Amal ini adalah bergeraknya jasad atau bergeraknya hati. Itu disebut amal. Makanya nanti ada amal yang berkaitan dengan syariat, ada amal yang berkaitan dengan thariqat, ada amal yang berkaitan dengan hakikat. Jadi amal ini adalah pergerakan jasad, itu disebut amal. Dan juga pergerakan hati itu pun juga amal. Fa in taharaka bihi
dan jasad ini dikatakan taat. Contoh, ketika jasad kita bergerak, melangkah, hadir ke masjid untuk beribadah berjamaah, maka ini yusamma taatan. Maka jasad kita ini disebut sedang taat kepada Allah. Begitu juga hati, fa'in taharaka ila madini sawab, kalau hati kita ini bergerak kepada yang berujung pahala, seperti dalam hati sabar, ujungnya pahala, ikhlas, ujungnya pahala, khusyuk, ujungnya pahala, ar-raja'u billah, ujungnya pahala, al-khawfu billah, takut kepada Allah, ujungnya pahala. Maka ini yang disebut taat hati, Pak. Jadi taat hati itu khusyuk, ikhlas, sabar, berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, kemudian khauf, takut kepada Allah. Maka ini amal yang disebut amal bagi hati. Sebaliknya ada dosa hati. Apa dosa hati? Ujub. Ujub itu takjub terhadap diri, merasa diri kita hebat beribadah, itu kehebatan diri. Kita tidak menganggap itu anugerah daripada Allah, itu ujub. Contoh misalnya kita, Pak, di pagi ini bisa berjamaah subuh di masjid ini. Itu kita jangan menganggap kita bisa berjamaah subuh di sini ini, itu jangan menganggap sepenuhnya kehebatan diri kita, itu bukan. Tapi kita subuh ini bisa berjamaah di sini, hakikatnya anugerah Allah, kita dipilih oleh Allah sehingga kita subuh ini bisa mendapatkan rahmat yang begitu besar, yaitu sholat dengan berjamaah di masjid. Jangan kita menganggap itu kehebatan diri kita dalam ilmu tasawuf. Jangan menganggap kita berjamaah subuh itu kehebatan diri kita, bukan. Itu anugerah yang diberikan oleh Allah. Justru kita bersyukur kepada Allah, subuh ini kita dipilih oleh Allah, diberikan rahmat, diberikan hidayah, sehingga kita bisa berjamaah subuh di masjid ini. Akhirnya kita nggak sombong kalau begitu. Berbeda kalau misalnya kita berjamaah subuh, menganggap berjamaah subuh ini kehebatan diri kita, akan timbul sombong dalam hati kita. Akan timbul merasa kita sudah paling suci, kita sudah rasa paling ahli ibadah, kita sudah rasa paling hebat, orang lain salah semua, orang lain dosa semua. Hati-hati kalau dalam hati ada perasaan ini kotor, harus dibersihkan hati kita. Nah, kitab Al-Hikam ini akan mempelajari bagaimana cara membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang tadi itu. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa in taharaka bima fihi ilal sumiya masyatan, kalau amal ini baik amal jasad maupun amal hati bergerak kepada pergerakan yang menimbulkan siksa daripada Allah, yusamma maksiatan, maka amal tersebut disebut maksiat. Kita berhenti dalam menjelaskan amal maksiat. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan amal yang menjelaskan amal taat. Amal taat itu dibagi 3 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut amal syariat. Yang kedua ada disebut amal thariqah. Yang ketiga ada yang disebut amalul hakikat. Nah, ini semua amal-amal yang bergerak menuju kebaikan atau yang bergerak menuju taat kepada Allah. Jadi nanti ada taat dengan syariat, taat dengan thariqah, taat dengan hakikat. Cuma nanti ada perkara, ada rintuyannya. Semuanya ini harus kita jalankan. Semuanya harus kita laksanakan ini. Cuma kalau mau meningkat ke thariqat dan syariat, ke thariqat dan hakikat, harus sempurnakan dulu syariat. Nanti kita jelaskan bagaimana tentang penjelasan menyempurnakan dulu syariat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam masalah amal ini ada kegunaan-kegunaannya. Yang pertama, amal syariat islahil jawarih. Kalau amal yang berkaitan dengan hukum syariat itu Pak, islahil jawarih, untuk meluruskan, untuk membaikkan
jasad atau anggota tubuh kita. Contoh misalnya kita punya mulut, bagaimana supaya mulut kita menjadi mulut yang baik, maka amal syariat harus kita jalankan. Kita punya telinga, bagaimana telinga kita supaya menjadi telinga baik, maka amal syariat kita harus jalankan. Kalau kita punya kaki, bagaimana kaki ini, betis ini, supaya menjadi betis yang baik, maka langkahkanlah ke masjid, langkahkanlah ke pengajian, langkahkanlah untuk menolong orang lain, langkahkanlah ke tempat-tempat yang baik. Jadi semua amal syariat ini kembalinya untuk menyempurnakan jasad kita. Bagaimana mulut kita supaya jadi mulut yang baik, bagaimana telinga kita supaya menjadi telinga yang baik, bagaimana yang lain tangan kita supaya jadi tangan yang baik, itu semua diatur dalam ilmu syariat. Ilmu syariat mengatur itu semua. Yang kedua ada ilmu thariqat. Apa gunanya ilmu thariqat? Li islahil qalbi. Ilmu thariqat ini untuk mempelajari, untuk memperbaiki hati. Bagaimana supaya hati tidak riya, bagaimana supaya hati tidak ujub, bagaimana supaya hati tidak merasa sombong, merasa besar, bagaimana supaya hati tidak rasa ingin dihormati, dibanggakan sama orang lain. Karena mohon maaf, nanti dalam hikam ke depan dijelaskan, di antara orang yang belum jujur ibadahnya itu, Pak Bu, adalah orang ketika hidupnya ingin, kehendak atau disukai, ingin diketahui orang lain. Man ahabba ayyurofa, barang siapa orang yang gemar ingin diketahui kedudukan ibadahnya oleh orang lain, itu hakikatnya ibadahnya belum jujur sepenuhnya kepada Allah. Kita ingin diketahui oleh orang lain, kita ini ahli tahajud. Kita ingin diketahui oleh orang lain, kita ini ahli zikir. Kita ingin diketahui oleh orang lain, kita ini ahli ibadah. Kalau ada perasaan seperti itu dalam hati, ini ibadah kita belum jujur sepenuhnya karena Allah. Hati kita masih belum sepenuhnya sekali lagi ibadah kita karena Allah. Melainkan hati kita masih ditunggangi karena ingin dilihat manusia, karena ingin dipandang manusia. Nah, ilmu tasawuf ini mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari hal-hal yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ilmu hakikat. Apa hakikat? Hakikat kembalinya lil ruh, li islahir ruh. Pelajaran hakikat ini untuk memperbaiki ruh. Kita bertanya, ruh yang baik itu yang mana? Ruh yang baik itu Pak adalah ruh yang nyaman dengan Allah. Nyaman hatinya itu dengan Allah. Kalau lalai kepada Allah, kalau lalai tidak mengingat Allah, kalau lalai tidak berzikir kepada Allah, hatinya merasa berdosa, hatinya merasa bersalah. Tapi nyaman, nikmat dia berzikir kepada Allah. Nah inilah nanti dalam ilmu hakikat kita akan dibahas. Ini cuma istilahnya di tingkatan yang pertama kita mengkaji kitab Al-Hikam. Kemudian amal syariat ujungnya kembali kepada tiga, Pak. Amal syariat kembalinya kepada tiga. Satu, taubat. Kita ini harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Karena mohon maaf, di antara penyakit kita ini Pak, kita menganggap yang wajib taubat itu mereka atau orang-orang yang orang ini masih dalam kegelapan kemaksiatan kepada Allah. Kita menganggap yang harus taubat itu orang yang masih mabuk-mabukan. Kita menganggap yang harus bertaubat itu orang yang masih berzina. Padahal orang yang sudah ibadah pun juga itu jangan meninggalkan taubat kepada Allah. Gak boleh kita berhenti meninggalkan istighfar. Gak boleh kita berhenti meninggalkan taubat kepada Allah. Kenapa? Karena taubat ini macam-macam. Ada orang yang bertaubat dari dosa besar. Ada orang yang bertaubat dari musyrik.
qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik sedang berdiri maupun sedang duduk maupun sedang berbaring, terus mengingat Allah selama 24 jam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingatlah Allah dengan zikir-zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam ayat yang lain, wala yadhkurunallaha illa qalilan. Tanda orang yang munafik itu adalah dia ini tidak banyak mengingat Allah, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Orang munafik itu tandanya sedikit mengingat Allahnya. Jarang mengingat Allah orang munafik itu, cuma sedikit. Ini jelas dalam ayat innal munafiqina yukhadi'unallah. Nah, ketika kita banyak lalai tidak mengingat Allah, itu pun juga memerlukan taubat. Makanya jangan menganggap yang wajib taubat itu orang yang berbuat maksiat di sana aja, orang yang begini begitu. Kita sehari-hari butuh taubat, Pak. Jangan lepas kita daripada taubat kepada Allah. Ini perbanyakan nanti bab taubat masih panjang. Kita belum membahas tentang bab taubat di sini. Nah, hadirin yang dimuliakan, yang kedua takwa. Kalau kita melaksanakan amal syariat, menjaga sholat yang 5 waktu, kemudian menjaga berjamaah, amal-amal kita kerjakan yang lainnya sedekah dan yang lain-lainnya, ini menimbulkan kita takwa. Apa itu takwa? Takwa itu dalam hadis yang lain dikatakan al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Iman ini telanjang, pakaiannya adalah takwa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kalau diibaratkan, tadi taubat itu ibarat mandi. Taubat ini ibarat mandi daripada kotoran-kotoran. Misalnya kita ini bergelimang dengan dosa, atau kita ini bergelimang dengan tanah, kemudian kita mandi. Nah, setelah mandi, setelah bersih, setelah taubat, setelah bersih dari dosa, kemudian kita harus hiasi dengan pakaian. Harus memakai pakaian apa? Yaitu takwa. Jadi pakaiannya takwa. Setelah kita punya pakaian takwa, kembali kepada amal syariat yang ketiga. Apa itu istiqomah? Apa istiqomah? Istiqomah itu menetapkan pakaian takwa tadi. Terus melanjutkan takwa, istiqomah. Kita ini subuh berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, duhur berjamaah, kemudian duha, istiqomah terus. Karena kalau melihat hadis Nabi, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah itu Pak. Ternyata amal yang dibiasakan, amal yang didawamkan, wa in qalla, walaupun sedikit. Allah lebih suka ibu sholat duha 2 rakaat, tapi setiap hari, ketimbang ibu sholat duha 8 rakaat, cuma 2 bulan sekali. Allah lebih suka ibu tahajud 2 rakaat, ditambah tasbih 70, ditambah istighfar 70 kali misalnya setiap 10 waktu sahur itu. Tapi terus setiap malam rutin, ketimbang ibu misalnya mohon maaf sholat tahajudnya 8 rakaat, kemudian baca istighfarnya 70.000, cuma setahun sekali. Jadi Allah itu lebih suka amal yang sedikit tapi dawam. Yang lebih Allah suka amal yang banyak tapi dawamnya kita berat. Jadi yang Allah lebih suka itu ketika kita berbuat amal walaupun sedikit tapi dawamnya, adwamuha, terus dawam, istiqomah kita ini. Nah, jadi kembali amal syariat ini, sekali lagi tadi ilmu-ilmu yang menjelaskan syariat ini untuk kembali kepada diri kita. Satu, supaya kita banyak tobat kepada Allah. Yang kedua, akan timbul takwa. Dan yang ketiga, kembalinya kepada istiqomah. Kedua, amal tarikat. Amal tarikat kembalinya kepada 3 juga. Satu, dengan amal tarikat kembalinya kepada ikhlas. Ini bagian ketiga, kepada ikhlas. Setelah ikhlas, yang kedua kepada jujur. Dengan kita bertarekat, kita melatih hati supaya ikhlas. Susah Pak melatih hati untuk ikhlas itu, jangan dikira gampang. Berat ikhlas itu. Nah, dengan adanya amal tarekat, kita belajar untuk melajari hati supaya ikhlas. Dengan ilmu-ilmu tarekat tadi, dengan amal-amal tarekat tadi, mendidik hati kita supaya ikhlas. Yang kedua, jujur. Jujur ini di atas ikhlas Pak. Mohon maaf, jujur dalam istilah tarekat bukan kita ngicur lagi, bukan. Yang dimaksud jujur, mohon maaf, orang
jujur pasti ikhlas. Tapi kalau orang ikhlas belum tentu jujur. Apa contohnya? Yang dimaksud di sini. Contohnya begini Pak. Orang melaksanakan sholat, alhamdulillah sholatnya ikhlas. Tetapi belum tentu jujur. Kenapa belum tentu jujur? Ada orang lagi sholat, Allahu Akbar, mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, tapi hatinya sedang di pasar, hatinya sedang di kebun, hatinya sedang di kantor. Ini secara ilmu thariqat dia belum jujur ibadahnya. Mulutnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku hanya untuk Allah. Tapi buktinya sholatnya ditinggalkan gara-gara apa? Gara-gara nyari duit. Tapi buktinya berjamaah dilalaikan gara-gara apa? Gara-gara nyari duit. Tapi buktinya apa lagi? Mohon maaf, ibadahnya ia banyak ditinggalkan gara-gara ingin memuaskan anak bininya. Tadi lagi sholat, mulutnya mengatakan sholatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Ternyata hidupnya masih banyak orang yang hidupnya ini, walaupun dia masih sholat tapi hidupnya ini hanya ingin memuaskan nafsunya. Berarti dia belum jujur hakikatnya kepada Allah. Cuman mulutnya saja mengaku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Banyak buktinya. Ada yang hidupnya itu hanya untuk memperjuangkan duit, hanya yang duit yang ia pikirkan, Allah ia lalaikan. Padahal dia setiap saat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Belum jujur ini orang. Dalam ilmu thariqat nanti dijelaskan, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan kembali kepada tumaninah. Dengan ilmu thariqat ini, dengan amal thariqat ini, maka hati kita akan tumaninah. Apa tumaninah? Hati kita ini tenang dengan Allah, nyaman dengan Allah. Walaupun dia tinggal di hutan sendiri, walaupun dia dalam keadaan apapun, nyaman hatinya itu dengan Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah, para wali Allah itu tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, nyaman hatinya dengan Allah dalam kondisi apapun. Ini buah daripada amal thariqat. Yang ketiga, amal hakikat kembali kepada muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa bahwasannya diri ini selalu dilihat atau dekat dengan Allah. Merasa diri kita ini dipantau oleh Allah sehingga kalau kita mau berbuat maksiat langsung ngejol kita. Saya mau berbuat maksiat langsung kita mundur. Kenapa? Karena merasa diri dilihat oleh Allah. Kenapa saat ini banyak orang yang masih berbuat maksiat tapi dia sholat ibadah tapi maksiat masih jalan? Karena itu tadi hatinya kosong daripada merasa dilihat oleh Allah. Coba kalau kita merasa dilihat hati kita, jasad kita oleh Allah, gak mungkin dalam hati ada iri, Pak. Kenapa kita masih iri kepada tetangga? Karena kita kosong, hati kita tidak merasa dipantau oleh Allah. Kadang-kadang kita iri, tetangga naik jabatan kita ngiri. Ini penyakit hati itu seharusnya. Yang kita nanti akan dijelaskan dalam kitab Al-Hikam ini menjelaskan tentang itu. Kadang-kadang kita dengki, kadang-kadang kita ini merasa paling hebat. Kenapa? Karena hati kita merasa kosong, atau hati kita kosong tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa hati kita dipantau oleh Allah. Padahal Allah mantau hati kita. Apa yang kita gerakkan hati kita, baik kita iri maupun dengki, benci dan yang lain-lainnya, Allah mengetahui hati kita. Ketahuilah. Nah ini didapat tadi dengan apa? Dengan muraqabah. Yang kedua, kembali ilmu hakikat ini kepada musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah itu diri merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak kita, nafas kita, tidak ada satupun yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kembali kepada yang amal yang ketiga atau hikmah yang apa? Buah yang ketiga, yaitu makrifat kepada Allah. Orang yang sudah makrifat, sederhana aja kita bahas makrifat di sini. Orang yang sudah makrifat ini, Pak, hidupnya itu makrifat ini merasa diketahui oleh Allah. Kalau kita 24 jam hati kita merasa diketahui oleh Allah,
Itu secara tingkatan orang yang pertama sudah marifat, tapi tingkatan marifat yang pertama. Jadi marifat ini merasa diketahui oleh Allah terus, kita ini merasa dikuntit oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, sehingga kita mau berbuat maksiat itu takut. Kenapa? Karena kita dilihat oleh Allah. Sehingga kita kalau melalaikan ibadah ini takut. Kenapa? Karena melihat rasa dilihat oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada hikmah tadi yang awal, min alamati itimadi alal amal nuqsanur raja inda wuzudil jalal. Di antara tanda kita ini bergantung kepada amal perbuatan itu, nuqsanur raja inda wuzudil jalal, kurang pengharapan kita kepada Allah, kurang optimis kita mengharapkan rahmat Allah ketika kita sedang jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh kepada kelalaian, jatuh kepada kelupaan. Kita lupa, misalnya contoh tadi, kita wirid setiap misalnya malam baca surah Waqiah, tiba-tiba malam ini lupa enggak baca Waqiah karena sibuk dan yang lain-lainnya. Akhirnya hati kita merasa, ya kalau begitu rezeki aku hari ini akan berkurang karena enggak baca Waqiah. Ini itimadu alal amal dalam ilmu tasawuf. Tidak boleh. Harus optimis tetap. Rahmat Allah itu luas. Walaupun keadaan kita seperti apapun, Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Bagi siapa? Dengan syarat kita ada kehendak mendapatkan rahmat itu. Sama ampunan Allah itu sangat luas. Bagi siapa? Bagi orang yang minta ampunan kepada Allah. Kalau orang gak minta ampunan kepada Allah, gak akan berikan walaupun seluas itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, wala yajibu, dan ini tidak diperkenankan kita berpindah daripada makom syariat kepada makom thariqat sebelum yang pertama ini, yang syariat ini sempurna. Sholat harus sempurna dulu, ibadah yang lain harus sempurna dulu. Makanya mohon maaf, ada orang yang berthariqat kadang-kadang, mohon maaf, ada orang yang lebih mengutamakan zikir kepada Allah sementara sholat dia lalaikan. Itu dalam ilmu dalam al-hikam tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seperti itu. Justru belajar kita thariqat ini untuk menyempurnakan sholat, supaya sholat kita khusyuk, supaya sholat kita ini jangan jadikan idlal. Apa itu idlal? Idlal ini merasa kita berjasa kepada Allah. Mentang-mentang kita sudah sholat, mentang-mentang kita sudah sedekah, mentang-mentang kita sudah ibadah haji, mentang-mentang kita sudah taklim, akhirnya kita merasa berjasa kepada Allah. Itu gak boleh. Merasa paling berjasa dalam agama karena kita sudah membangun agama. Merasa paling berjasa terhadap agama Allah karena kita sudah berjamaah. Itu gak boleh dalam amal perbuatan. Kosongkan itu semua. Niatkan sholat kita ini untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas semua sudah paham hadisnya. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana. Aku pun juga sama, tidak akan masuk surga dengan amal perbuatanku. Illa ayyata ghamadani Allah ta'ala bi rahmatih. Surga itu kecuali dia akan dimasukkan seorang ke surga kalau Allah melimpahkan rahmatnya. Berarti kita sholat, kita zakat, kita ibadah yang lain untuk mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga ditempatkan hanya untuk tempat orang-orang yang mendapat ridho Allah. Sholat itu Pak mencari ridho Allah. Apalagi nanti di depan kita nanti dalam hikmah kurang lebih di 210 kalau kurang lebih. Di situ dijelaskan Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh ibadah kita. Sehingga dalam hadis kursi, walaupun manusia, jin dari awal dari akhir semua ini takwa seperti takwa Nabi Muhammad, majara dalika fi mulki syai'an, kerajaan Allah tidak akan bertambah. Sebaliknya kalau manusia semua daripada awal sampai akhir berdosa semua kayak Fir'aun, mana kosong dalika min mulki syai'an, kata Allah, kerajaanku tidak akan berkurang. Artinya sholat itu untuk diri kita, untuk menggapai mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dulu hikmah sekelumit yang berkaitan dengan al-hikam di hikmah yang pertama. Sekali lagi, singkat hikmah ini kata mutiaranya, jangan kita bergantung kepada amal yang kita perbuat, tapi bergantunglah kepada Allah. Tanda kita bergantung kepada amal yang kita perbuat, nuqsanur raja inda wujudil jalal, kita ini kurang berharap kepada Allah, kurang roja kepada Allah ketika kita berbuat
harus roja, berharap kepada Allah, kembali kepada Allah dengan harapan yang sebesar-besarnya mendapatkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas bagi siapa? Bagi orang yang menghendakinya. Ampunan Allah itu luas bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian hikmah yang pertama di subuh ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Kepada Allah kami mohon ampun. Alhamdulillah wa